Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imam dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Baik, pada mata kuliah Komunikasi Lintas Agama dan Budaya, di sini saya akan menjelaskan dua teori, yaitu dua teori yang umum dibahas dalam komunikasi lintas agama dan budaya, yaitu teori negosiasi identitas. Yang kedua, teori pengurangan ketidakpastian. Kita mulai dari teori negosiasi identitas. Jadi, teori negosiasi identitas ini dikembangkan oleh Stella Tingtumi pada tahun 1986. Nah, mudahnya, teori ini mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi dan menyesuaikan identitas kita eh, kepada orang-orang yang memiliki latar budaya yang berbeda dengan kita. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya dari kita, maka sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya negosiasi atau tawar-menawar. Nah, tawar-menawar di sini maksudnya adalah kita memilih aspek identitas mana yang akan kita tunjukkan ke orang tersebut, dan aspek identitas mana yang akan kita sembunyikan. Nah, apakah kita lebih memilih identitas profesional kita dibanding identitas pribadi kita yang sehari-hari kita pakai di rumah. Nah, menurut Stella Tingtomi di sini, dia membagi tiga hal utama. Menurut Stella Tingtomi di sini, dia membagi tiga hal utama dalam proses negosiasi. Yang pertama ada keamanan identitas. Jadi, kita seperti yang dijelaskan tadi, kita memilih identitas mana yang aman kita gunakan ketika kita bertemu dengan orang baru. Apakah kita menggunakan identitas profesional kita atau identitas pribadi kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyesuaian identitas. Jadi ini berbicara tentang gaya bicara kita. Jadi kita tergantung lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita adalah orang yang lebih tua dari kita, maka mungkin gaya bicara kita juga akan mempengaruhi. Misalnya intonasi kita atau volume kita itu dinaikkan, dan gaya bicara kita itu dipelankan, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan ke lawan bicara kita itu bisa diterima dengan baik dan tanpa ada pengulangan. Kemudian yang ketiga itu keterhubungan identitas. Jadi ketika kita misalnya bertemu dengan orang baru, kita mencari topik pembahasan yang klop atau bisa nyambung, sehingga terjadi proses komunikasi yang efisien, efektif, dan aman. Kemudian kita ke teori yang kedua, yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Jadi teori pengurangan ketidakpastian ini dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calibres. Nah, di tahun 1975. Sederhananya, teori ini mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita bertemu dengan orang baru dan kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman karena kita tidak tahu apa yang bisa kita harapkan, dan kita berusaha untuk mengurangi ketidakpastian itu, ketidaknyamanan itu. Kemudian, misalnya, ketika kita bertemu dengan orang asing, kita pasti akan merasa canggung dan kita tidak tahu harus berbicara apa. Nah, teori ini menjelaskan bahwa saat itu kita sebenarnya sedang mencari informasi dari orang tersebut. Nah, menurut Berger dan Calibres di sini terdapat tiga strategi untuk pencarian informasi. Strategi yang pertama yaitu strategi pasif. Nah, strategi pasif ini kita mengamati orang dari jauh. Jadi kita memperhatikan bagaimana dia bersosial, bagaimana reaksinya terhadap berbagai situasi misalnya. Namun strategi ini sangat minim terhadap informasi, namun resikonya juga lebih sedikit. Kemudian yang kedua, strategi aktif. Nah, strategi aktif ini kita melibatkan yang namanya orang ketiga. Jadi kita bertanya kepada orang yang mungkin lebih tahu tentang orang yang ingin kita ajak untuk berkenalan. Misalnya kita
bagaimana sih pendapatmu tentang si A itu orangnya? Namun strategi ini tidak bisa kita jamin 100% kevalidannya karena sangat dipengaruhi oleh perspektif orang ketiga tersebut. Jadi kita tidak bisa jamin kebenarannya. Nah, barulah di strategi ketiga ini, strategi interaktif, yaitu kita secara langsung berkomunikasi dengannya tanpa ada orang ketiga dan tanpa mengamati orang dari jauh. Jadi di sini kita mengutarakan semua kemauan kita, misalnya apa yang kita butuhkan, keluarkan semua kita keluarkan hal-hal yang kita membuka satu sama lain sehingga terjadi komunikasi yang efektif, yang erat dan nyambung. Nah, strategi ini memungkinkan kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin, tapi strategi ini juga yang paling berisiko. Nah, yang pada intinya adalah komunikasi antar budaya itu awalnya penuh ketidakpastian, dan kita secara alami berusaha untuk mengurangi ketidakpastian itu dengan cara mencari informasi dari orang tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu saja penjelasan dari teori kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.